Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alas Roban menjadi tempat paling angker di Jawa Tengah. Daerah ini memang terkenal dengan kisah mistisnya. Banyak orang yang sudah membuktikan kalau jalur di tengah hutan tersebut menyeramkan dan sering muncul penampakan hantu. Tempat ini disebut-sebut menjadi lokasi yang kerap terjadi kecelakaan. Selain itu, Alas Roban juga menjadi tempat pembuangan mayat. Tidak heran, banyak hantu di sana. Hal ini yang kemudian membuat aura mistis lokasi tersebut semakin besar. Berikut 4 penampakan hantu di Alas Roban. Hantu yang pertama, kuntilanak pencari tumbal. Cerita ini dialami penumpang bus tua. Dia menjelaskan kalau dirinya tidak kebagian tempat duduk. Alhasil, dia mesti berdiri di bagian belakang bus. Menurut penjelasannya, bus melaju pelan, kecepatannya sekitar 60-70 km per jam. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Bus masuk ke jalur Alas Roban, jalur yang terkenal akan misterinya. Kondisi jalan sangat sepi dan hampir semua penumpang tertidur pulas. Sementara dia terjaga karena berdiri. Dia secara tidak sengaja menengok ke arah kiri bus. Seketika muncul penampakan putih. Bentuknya seperti orang memakai gaun putih panjang. Penampakan itu mengawang di samping bus yang dinaikinya. Penampakan itu adalah kuntilanak Alas Roban. Setelah melihat penampakan itu, dia menjelaskan kalau dirinya mencoba mengalihkan perhatian dengan menengok ke arah kanan dan kiri. Kemudian dia juga membuat sedikit gesekan saat berdiri, bermaksud supaya membangunkan salah satu penumpang dan memberitahu ada kuntilanak mengikuti bus mereka. Tapi upayanya nihil, semua penumpang tertidur kecuali dia dan sopir bus. Karena kondisi semakin mistis, dia memberanikan diri untuk berjalan ke arah depan. Dia ingin ngobrol dengan supir, tapi dia memutuskan untuk hanya sampai di bangku ketiga dari depan. Dia pun menengok ke arah depan jalan. Upaya ini dilakukan juga untuk mengalihkan perhatiannya. Saat menengok ke arah depan jalan, dia tiba-tiba melihat seorang nenek menggendong kayu hendak menyeberang jalan. Geraknya sangat lambat. Karena melihat nenek-nenek ingin menyeberang, dia pun teriak, "Awas Pak Sopir, ada orang mau nyebrang." Sang sopir pun menjawab, "Diam saja kau, tidak ada orang yang mau nyebrang." Mendengar perkataan si supir, dia pun bingung. Dia yakin sekali dirinya barusan melihat nenek-nenek mau nyebrang. Beberapa saat setelah itu, Kernet pun bangun dari tidur dan duduk di dekat supir. Tak lama dia duduk, si Kernet itu pun berteriak kalau ada kuntilanak tepat berada di kaca depan bus. Lagi-lagi, supir tak melihatnya dan dia menjawab ke Kernetnya dengan menolehkan kepala ke samping. Setelah itu, si Kernet berteriak kembali, "Awas, ada truk di depan." Lantas si supir banting setir dan untungnya masih dalam kondisi yang bisa dikendalikan. Mereka semua selamat dari upaya kuntilanak mencari tumbal. Cerita yang kedua, bus hantu. Cerita ini dialami seorang pria pengendara sepeda motor pada tahun 1996. Cerita bermula saat pria itu mengendarai sepeda motornya dari Tegal menuju Surabaya. Pria itu mesti melewati Alas Roban pada saat jalur tersebut masih sangat jadul, di mana jalanannya masih sempit dan belum ada penerangan sama sekali. Suasana semakin mencekam ketika sudah masuk pukul 12 malam. Udara dingin jalur tersebut yang berada di tengah hutan membuat bulu kuduk merinding seketika. Terlebih ketika jalur tersebut diguyur hujan, dipastikan kadar mistisnya akan naik drastis. Namun, karena harus sampai di Surabaya pagi hari,
dia nekat melewati jalur angker tersebut. Dia memacu motornya dengan kecepatan maksimal dan masuklah dia di jalan Alas Roban. Kejanggalan mulai terjadi saat kendaraan besar seperti bus mengikuti dia dari belakang. Bus tersebut bukannya mempercepat lajunya untuk menyelipnya, malah stabil dengan kecepatan di belakang motor pria itu. Karena merasa aneh, akhirnya dia memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Padahal banyak orang melarang siapapun menengok ke belakang saat berada di Alas Roban, sebab hal buruk akan terjadi. Benar saja, saat dia menengok ke belakang, yang dia lihat adalah bus usang, terlihat seperti bus tahun 70-an. Tidak hanya itu, kondisi bus pun terlihat sangat seram dengan penerangan yang tentunya samar-samar. Melihat hal tersebut, dia pun mempercepat laju motornya. Tapi bus tersebut ternyata ikut ngebut juga. Bus tersebut selalu tepat berada di belakangnya. Sampai suatu momen bus tersebut tancap gas dan menabraknya. Tapi bukannya kecelakaan yang terjadi, melainkan bus itu menebus tubuhnya dan setelah itu menghilang entah kemana. Setelah kejadian itu, pria itu pun menepi di sebuah perkampungan terdekat dengan Alas Roban. Dia pun kemudian menceritakan apa yang baru saja dia alami, dan warga di tempatnya beristirahat sudah paham dengan pengalaman mistisnya. Cerita berikutnya, warung pecel lele hantu. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2001 sampai 2005, di mana ada sebuah keluarga yang hendak mudik menuju Jakarta melalui Alas Roban. Untuk menghindari kemacetan, keluarga tersebut berangkat dari Secang pada sore hari melalui jalur Pantura. Perjalanan pun awalnya berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah menjelang larut malam, mereka memasuki wilayah Alas Roban. Mereka tidak menemukan satupun kendaraan yang berpapasan dengan mobil tersebut. Padahal rute Alas Roban ini masuk ke dalam rute yang sering digunakan bagi kendaraan antar provinsi. Tiba-tiba, mobil keluarga tersebut menabrak sesuatu dengan keras. Ayah dan anak pun bergegas turun dan memeriksa bagian depan mobilnya. Anehnya, mobilnya sama sekali tidak rusak, bahkan lecet. Padahal kerasnya benturan tadi bisa menyebabkan bemper mobil menjadi penyok. Mereka pun turun di sebuah tenda yang menjual pecel lele untuk menghilangkan ketegangan yang telah dialami sebelumnya. Saat hendak turun dari mobil, anak dari keluarga tersebut tak sengaja menyenggol pasak penunjuk kilometer yang dengan jelas tertulis angka 15. Setelah selesai makan, anak itu pun tak sengaja menyenggol pasak kilometer 15 untuk yang kedua kalinya. Memang kala itu pasang penanda kilometer terletak sangat dekat dengan mobil yang terparkir. Singkat cerita, perjalanan menuju Jakarta pun berjalan dengan lancar. Namun, setelah beberapa hari di Jakarta, keluarga ini pun berniat kembali menuju kampung halamannya. Trauma dengan kejadian sebelumnya, keluarga ini pun memutuskan untuk berangkat pada pagi hari agar bisa mencapai Alas Roban pada siang hari. Ketika memasuki Alas Roban, sang ayah pun memarkirkan mobil tepat di pinggir jalan karena salah satu anak dari keluarga tersebut ingin buang air kecil. Ketagihan dengan rasa pecel lele yang sebelumnya dimakan, keluarga ini pun memutuskan untuk mencari kembali tempat makan tersebut. Padahal pada saat malam tersebut, di posisi jurang itu ada sebuah warung pecel lele yang rasanya sangat nikmat. Namun, keluarga ini dibuat terkejut bukan kepalang seketika melihat pasak kilometer 15 tertempel dengan rapi di pinggir sebuah jurang yang dalam. Padahal pada saat malam tersebut di posisi jurang itu ada sebuah warung pecel lele yang rasanya sangat nikmat. Bisa disimpulkan, warung pecel lele yang disinggahi keluarga tersebut adalah warung gaib yang melayang di atas jurang.
Cerita berikutnya lebih seram lagi dari cerita sebelumnya. Menurut cerita, di Alas Roban ada hantu pengendara motor tanpa kepala. Menurut beberapa sumber, hantu tanpa kepala ini adalah korban kecelakaan di jalur Alas Roban. Dia biasanya akan mengganggu pengendara motor yang melewati Alas Roban malam-malam. Terlebih jika pengendara melihat ke belakang dari kaca spion. Hantu ini bisa muncul seketika dan membuat pengendara hilang konsentrasi dalam berkendara. Menurut beberapa sumber, hantu tanpa kepala ini melintasi Alas Roban tengah malam menuju dini hari. Hantu tersebut diketahui bisa menerobos jurang karena dia mengendarai motor hanya lurus. Padahal jalur Alas Roban juga terkenal akan kelokannya. Ada yang mengatakan, jika ada yang menjumpai hantu ini di Alas Roban, sangat disarankan untuk tidak menghiraukannya. Usahakan untuk tetap berdoa dalam hati dan tetap fokus ke jalanan. Tugasnya muncul di jalur tersebut adalah untuk membuat pengendara motor kehilangan konsentrasi. Cukup segitu aja cerita misteri di Alas Roban. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.